Itu untuk kelas kalian, untuk materi matematika kelas berapa? Kan sudah ada di rancangan perkuliahan kan ya? Kalian sudah melihat rancangan perkuliahannya kan? Halo. Silahkan dijawab yang sudah melihat, sudah membaca, apalagi sudah mencetak atau mendownload rancangan perkuliahan TPM untuk semester ini. Belum ada yang membaca? Oke, kalau belum ada yang membaca, nanti coba dilihat. Jadi materi yang dibuatkan, yang kalian harus buatkan PPT informatifnya tidak sama dengan materi yang telah Anda buatkan peta konsepnya. Akan berubah ya, nanti coba dicek di rancangan perkuliahan. Nah, kemudian file PPT informatif ini juga sudah di-upload di daring. Siapa yang sudah membaca, silahkan menjawab. Yang sudah mendownload dan membaca, siapa? Siapa saja? Tidak juga ada yang menjawab. Apa artinya semuanya belum membuka? Baru download, Bu. Sudah download, Bunial? Bu, sudah Ibu baru mendownload. Aminatun, sudah? Alhamdulillah. Aninda? Aninda sudah. Alhamdulillah. Sudah download tapi belum dibaca. Sudah ya? di-download, Bu. Nggih, Bu, sudah di-download. Oke, terima kasih. Kasusnya di-download terus dibaca. Barang apa sih PPT informatif itu gitu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuatnya, mungkin kalian sudah biasa membuat, tapi ada hal-hal yang perlu dihindari apa dalam penyusunan PPT informatif. Ya, begitu ya. Baik, Ibu akan jelaskan. Ibu buka presentasinya dulu ya. Oke, sudah bisa dibaca tayangannya? Ibu kelihatan. Kelihatan. Ibu sudah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Jadi pada kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian PPT informatif, kemudian bagaimana prinsip dan langkah-langkah membuat PPT informatif, kemudian hal apa saja yang harus dihindari dalam membuat PPT informatif, serta apa manfaat dari PPT informatifnya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pengertiannya. Ya, oke. Jadi kita mulai pengertian dari apa sih yang dimaksud dengan informatif. Nah, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa informatif itu adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Nah, penerangan harus bersifat edukatif, stimulatif, informatif, dan persuasif. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat memberi informasi, itu yang dimaksud informatif. Nah, kemudian PowerPoint sendiri, menurut Avandi, bahwa PowerPoint itu adalah program komputer yang dapat digunakan untuk presentasi yang telah dikembangkan oleh Microsoft yang menjadi satu paket dengan Microsoft Office. Nah, dari kedua pendapat ini kita gabungkan bahwa PowerPoint informatif adalah suatu program komputer yang dapat digunakan untuk presentasi dengan tujuan peserta didik dapat menangkap dan memahami informasi yang disampaikan ya jadi bisa dengan baik, jadi bisa menangkap, siswa itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, jadi daripada hanya membaca, jadi informasi itu hanya disampaikan secara lisan, nah itu mungkin tertangkap oleh telinganya siswa itu enggak semuanya, sehingga ditambah selain informasi secara lisan, ada tulisan yang bisa dilihat.
dan tulisan nanti bisa rekaman yang ada di tulisan itu nanti kan bisa dibaca berulang-ulang, bisa disampaikan pada siswa dan dibaca berulang-ulang, ya kan ya. Jadi itu makna dari atau pengertian dari PPT informatif ya. Jadi suatu program yang dapat digunakan untuk presentasi agar presentasi itu bisa ditangkap dengan baik. Informasi yang disampaikan itu bisa ditangkap dengan baik oleh peserta presentasi atau peserta didik. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat PPT informatif ya. Jadi prinsip yang pertama ya, materi saling memperkuat, bukan mengulang-ulang pesannya. Jadi pesan yang sama tidak diulang berkali-kali begitu ya. Jadi cukup dituliskan satu kali gitu ya, disampaikan satu kali. Kemudian berikutnya tampilannya yang sederhana, kemudian menggunakan teks yang ringkas. Jadi dalam satu slide itu jangan berisi tulisan semua. Nanti ya yang mendengarkan atau yang melihat bosan membacanya, jadi terbacanya lama gitu ya. Kemudian kuat secara visual, jadi setelah tampilan kuat, gitu. Sesuaikan gambar dengan topik pembicaraan. Ya, jadi pembicaraannya apa? Kalau misalnya pembicaraannya tentang bangun-bangun ruang, ya gambar jangan gambarnya kuda yang lagi berlari atau gambar-gambar binatang yang kesana kemari gitu ya. Jadi sesuaikan. Nah, kalau kita lagi membahas bangun ruang ya mungkin beberapa gambar bangun ruang gitu bisa dipakai sebagai backgroundnya. Nah, kemudian gunakan diagram yang mudah dipahami. Jadi diagramnya juga disederhanakan, tidak terlalu ramai begitu. Diagramnya harus banyak ya, diagram itu bisa dipecah-pecah mungkin begitu. Kemudian tonjolkan ide penting dari data yang ditampilkan. Ide penting ditonjolkan, misalnya data tentang apa begitu ya, yang hal-hal yang penting ditonjolkan. Juga hampir sama dengan ini, jika menggunakan teks, pilih kata kunci yang tepat. Jadi teks kata kuncinya apa? Diberi tanda mungkin dengan huruf tebal atau dengan menggunakan tulisan warna tulisan yang berbeda. Kemudian alurnya harus teratur, itu prinsip membuat PPT. Berikutnya langkah-langkah pembuatan PPT informatif. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, tentukan topik materi atau materi pokok yang akan dipresentasikan. Makanya nanti kalian menentukan topiknya nanti terbatas pada materi matematika di kelas tertentu. Kelas yang kita pilihkan, nah, dari kelas itu ada beberapa topik seperti kemarin ada 10 topik. Nah, masing-masing nanti jadi setelah presentasi nanti akan Ibu tampilkan materi pokok di kelas berapa untuk pembuatan PPT informatif ini di kelas kalian. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi sebentar, Ibu kasih waktu untuk saling kirim pesan dengan anggota kelompoknya. Jadi masing-masing berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian tetapkan materi nomor berapa untuk kelompok berapa. Silahkan nanti sebutkan ya. Jadi topik materi yang akan dipresentasikan apa? Nah, dari topik atau dari materi pokok itu dipersempit lagi. Jadi kan ada beberapa yang harus disampaikan mungkin ya di sini. Nah, apa yang harus disampaikan? Jadi persempit materi menjadi beberapa pemikiran utama. Jadi nanti untuk materi pokok matematika itu konsep dan prinsip apa saja yang dibahas di materi pokok itu. Kemudian buatlah kerangka utama materi yang berisi poin-poin pokok materi tersebut. Nah, jadi judul-judulnya diberikan, kemudian uraiannya di bawahnya. Nah, seperti ini tadi. Ada langkah-langkah membuat PPT, ini kan. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa? Gitu ya. Kemudian ini persiapannya itu. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah pembuatannya. Nah, ini di laptop Anda buka program Microsoft PowerPoint. Kemudian mulailah dengan new file. Nah, kemudian pilih slide desain yang diinginkan. Di situ ada beberapa desain slide yang bisa Anda pilih. Silakan dipilih sesuai dengan karakteristik konsep atau prinsip yang akan ditayangkan.
Jadi kalau mungkin ada perbedaan antara dua konsep, silahkan pilih slide apa ya yang cocok untuk melihat perbedaan. Nah, kalau untuk hanya menginformasikan suatu pengertian, suatu konsep dan sebagainya, slide apa yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian input judul utama materi presentasi yang akan disampaikan di slide pertama. Nah, jadi di slide pertama itu nanti isinya materi apa, tentang materi apa yang Anda Anda buatkan PPT informatifnya. Kemudian input subjudul materi di slide kedua, kemudian input poin-poin pokok materi setiap sub secara beruntut atau berturutan pada slide-slide berikutnya. Kemudian Anda dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan menggunakan fasilitas ini, Shape dan Clip Art. Nah, jadi di situ kan ada, bisa nanti disisipkan ya. Jadi misalnya mau gambar persegi panjang atau menggambar apa, nah kalian lebih pintar daripada ibu barangkali ya untuk menggunakan komputer. Baik, kemudian langkah-langkah membuat PPT informatif. Jadi pembuatannya, kemudian melalui menu insert dapat pula diinput berbagai macam ilustrasi ya. Ini chart, gambar, suara, kemudian mungkin gambar bergerak gitu ya, movie. Nah, tapi di sini bila menggunakan macam-macam ilustrasi ini nanti juga ada batasannya. Apakah bisa digunakan secara full atau harus bagaimana ya supaya tidak mengganggu informasi utama yang akan disampaikan. Jadi kalau ada gambar, ada suara, ada gambar bergerak, apalagi itu jangan terlalu ramai. Jadi tampilan background hendaknya sederhana, kemudian kontras dengan objek. Objeknya teks atau gambar atau yang lain-lainnya. Kemudian gunakan visualisasi, gambar, animasi, ya, audio, grafik, video, dan lain-lain untuk memperjelas fakta atau konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, bisa digunakan itu, tapi sekali lagi juga tidak terlalu ramai, jadi seperlunya saja. Nah, setelah ada prinsip dan langkah pembuatannya, sekarang hal apa yang harus dihindari dalam membuat PPT informatif. Nah, yang pertama yang harus dihindari, ini ada 10 hal yang harus dihindari. Nah, yang pertama, fontnya atau hurufnya tidak terlalu kecil. Kemudian tidak menggunakan kapital secara berlebihan, jadi huruf kapital digunakan secara berlebihan atau malah semuanya huruf kapital, ini juga kurang bagus. Nah, kemudian menggunakan bold pada seluruh teks, ya ini juga kurang bagus, jadi nanti semuanya bold gitu. Jadi hal yang penting-penting aja mungkin yang diberi dicetak tebal atau diberi warna yang berbeda. Nah, tapi juga kalau diberi warna berbeda jangan dalam satu slide itu warna-warninya terlalu banyak. Nah, warna-warni. Nah, seperti ini kan ada 2 warna, hitam dan merah. Nah, ini untuk penjelasannya ini. Nah, terlalu banyak jenis font. Ini juga nggak bagus. Jadi jenis hurufnya terlalu banyak. Nah, ini tambahannya cukup gunakan huruf yang mudah dibaca, karena di situ kan ada di komputer programnya kan huruf-hurufnya banyak. Nah, kita gunakan yang mudah dibaca saja, jelas ya. Gambar dan animasi yang berlebihan yang akan mengalihkan perhatian peserta didik. Nah, ini jadi animasi, jadi latar belakangnya ada animasi, ada yang gambar bergerak-gerak, jangan terlalu banyak dan harus disesuaikan dengan topik, ya kan? Nah, jadi gunakan gambar dan animasi yang relevan dengan topik yang sudah ada di sini. Nah, kemudian efek suara yang tidak perlu. Nah, misalnya contohnya efek suara yang tidak perlu itu misalnya dalam satu slide itu ada beberapa poin yang atau menjelaskan poin-poin tertentu, itu ada beberapa poin, kemudian penjelasan masing-masing poin itu dikasih animasi, jadi tidak seluruh
poin tampil secara bersamaan, tapi tampil satu persatu. Nah, kemudian Anda memberi efek suara setelah tampil satu ke tampilan yang kedua ada bunyi. Nah, itu tidak mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi tidak ada bunyi-bunyian yang kurang perlu, itu tidak usah ditampilkan. Atau pergantian dari slide satu ke slide yang lainnya juga ada bunyi. Nah, itu mungkin kurang pas ya. Nah, jadi itu yang maksudnya. Nah, ini penjelasannya. Jadi gunakan huruf sederhana saja, kemudian menggunakan visual yang simple. Oke. Berikutnya lagi, nah ada yang keenam, warna-warni terlalu banyak, ya nggak bagus. Terlalu banyak teks, jadi satu slide berisi tulisan semua. Background terlalu terang atau terlalu gelap, ya meskipun menyolok jangan terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian menggunakan paragraf inci, cukup gunakan kalimat sederhana bermakna yang menggambarkan poin kunci saja. Jadi satu slide ada beberapa paragraf, atau paragraf satu ini pernah, itu kurang bagus. Nah, yang ke-10 ini ada kesalahan tulis. Rumus ya, tidak dituliskan menggunakan persamaan atau equation. Ya, jadi ini bukan rumus dituliskan, tapi tidak dituliskan. Jadi yang dihindari, Anda menuliskan rumus tapi tidak menggunakan persamaan atau menggunakan equation, itu yang tidak boleh. Jadi kalau Anda mau membuat rumus di PowerPoint itu, ya rumusnya dituliskan dalam bentuk persamaan atau kemudian kalau persamaannya ada misalnya bentuk akar, kemudian kuadrat atau ada pecahan, gunakan equation. Ya. Jadi ini setelah rumus itu misalnya ada kata tidak ya, tidak ditulis menggunakan persamaan atau equation, itu yang harus dihindari. Yang harus dilakukan bahwa kalau kita membuat rumus, maka rumusnya tuliskan dalam bentuk persamaan. Misalnya akan menuliskan rumus luas daerah persegi panjang, nah jadi tuliskan aja rumusnya L sama dengan apa, terus nanti kasih keterangan L besar itu apa, kemudian ada huruf P kecil, ada huruf L kapital, ya kan, untuk lambang luas kan L-nya kapital, kemudian sama dengan P kali L. Nah, P kali L, P itu mewakili panjang, persegi panjang, dan L itu adalah lebarnya persegi panjang. Nah, nanti diberi keterangan L huruf kapital itu apa, P huruf non kapital, dan L non kapital itu apa, diberi keterangan begitu ya. Tuliskan dalam bentuk rumus. Nah, misalnya mau menyajikan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, itu kan bentuk umumnya kan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, itu menulis X kuadratnya juga harus menggunakan equation. Nah, supaya enggak tampilannya nanti kalau enggak menggunakan equation, tampilannya akan AX2. Tampilannya akan begitu. Oke. Nah. Baik. Nah, sekarang apa manfaat yang diperoleh dengan kita presentasi dengan menggunakan PPT informatif? Yaitu ada 5 manfaat di sini, yaitu memberi gambaran singkat tentang urutan pengajaran dan pengorganisasian konten pembelajaran pada peserta didik. Kemudian penggunaan gambar dan video dalam presentasi mendorong ingatan yang lebih baik bagi peserta didik. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Berikutnya lagi, ini untuk pendidik dapat mengontrol waktu pembelajaran dan menyajikan ringkasan materi yang jelas. Kemudian yang kelima, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Itu manfaatnya, ya kan? Jadi di sini ya ada. Jadi kita bisa mengontrol waktu, kemudian bisa memperjelas apa yang kita sampaikan, ya kan? Karena yang kita sampaikan lebih jelas, maka pembelajaran bisa menjadi lebih bermakna. Nah, oke. Ini referensinya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya.
Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Siapa? Saya Mbak Elisa Justia, Bu. Ingin menanyakan Kelompok berapa? kelompok 8. Kelompok 8. Baik, Elisa. Aristia, Ibu. Iya, betul. Gimana, Elisa? Ya, Apa yang mau ditanyakan? saya kadang bingung kalau membuat PPT, Bu, kalau poinnya banyak. Gimana solusinya? Misalkan nih syarat-syarat nih ada 5 syaratnya, tapi nanti yang kelima itu masih ada poin nih, Bu. Apakah kita hanya menuliskan yang 5 itu, apa harus kita tuliskan poin dari satu syarat tersebut? Ya, jadi kalau misalnya mau memberikan syarat-syarat apa gitu ya, nah poinnya banyak, misalnya poinnya 10. Tadi di contoh itu kan ada apa namanya hal-hal yang harus dihindari untuk penyusunan PowerPoint itu kan banyak kan, ada 10 kan? Ya, ada 10 tadi kan ditampilkan tidak dalam satu slide kan, 2 slide nih. Hal yang harus dihindari dalam pembuatan PPT. Jadi ada lanjutan. Nah, ada ini yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Yang lainnya, yang nomor 1, 2, 3 tadi kan di slide lainnya. Jadi boleh menggunakan, jadi untuk menjelaskan sesuatu, kalau misalnya banyak poinnya bisa menggunakan 2 slide. Begitu. Itu yang ditanyakan maksudnya? Bisa? Itu yang Berarti, ditanyakan. Ibu, Ya. misalnya di satu poin, ada poin-poin misalnya, berarti itu harus ditulis nih, Bu? Iya. Bisa diringkas? Iya, ditulis secara ringkas, enggak semua. Jadi ditulis secara ringkas, misalnya ada penjelasan, contohnya apa ya, yang banyak sekali. Misalnya unsur dan bagian-bagian lingkaran. Kan banyak kan, kalau unsur lingkaran kan hanya 2, ada pusat lingkaran, titik pusat, dan jari-jari. Jadi kalau kita sudah diberikan titik pusatnya ini, kemudian jari-jarinya sekian, kita kan pasti bisa membuat lingkaran. Tetapi bagian-bagian lingkaran itu kan cukup banyak, ada jari-jari lingkaran, ada diameter, ada tali busur, ada juring, pembereng. Nah itu kan banyak kan, nanti kan penjelasannya nggak bisa cukup dalam satu slide, bisa di slide lainnya. Nah, kemudian untuk menjelaskan itu kan diperlukan gambar. Buat gambarnya. Jadi mana sih yang disebut jari-jari? Nah, bisa ditunjukkan nanti gambar kan yang ini namanya jari-jari. Nah, yang ini namanya pusat dan seterusnya. Begitu? Paham? Jadi ada menjelaskan tertentu, memberi informasi tertentu, jadi informasi tentang unsur dan bagian lingkaran. Kalau nggak ada gambar itu kan siswa masih membayangkan apa sih yang dimaksudnya, gitu kan? Tapi kalau disiapkan gambar, ada gambarnya di situ, nah dari gambar itu nanti pasti tunjuk yang ini loh namanya jari-jari, yang ini namanya diameter, ada yang ini tali busur, kan ada diameter itu kan juga tali busur, tadi tali busur yang khusus. Nah, siswa bisa membedakan antara mana yang disebut diameter, mana yang disebut tali busur. Nah, begitu. Ya. Paham ya? Nah, jadi boleh intinya untuk menjelaskan sesuatu boleh lebih dari satu slide. Nah, tidak ada. Nah, untuk apa itu? Untuk menghindari dalam satu slide itu terlalu penuh teks. Ya, penuh teks, penuh dengan tulisan, sehingga tulisannya kecil-kecil, susah dibaca oleh peserta presentasi. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, silakan. Sebut nama kelompoknya. Iya, Bu. Saya Arif Rahmati Ardianti, perwakilan dari kelompok 6. Ingin menanyakan, Bu, kelanjutan yang pertanyaan tadi. Seandainya, kan itu kan ada beberapa poin kan, Bu? Biasanya saat kami presentasi, kami tuh hanya menaruh poin kayak intinya judul pertamanya aja, misalnya unsur-unsur kan, Bu. Kita tuh cuma kasih tahu yang satu ini, terus di saat itu kita nggak taruh poinnya, Bu, tapi kita menjelaskan nanti saat presentasi. Apakah boleh seperti itu, Bu? Kita nggak taruh dia di PPT, tapi kita jelaskan nanti dia, Bu, poin-poinnya dia, Bu. Apakah boleh seperti itu, Bu? Ya, sekiannya unsur-unsurnya itu apa? Ya, tuliskan di situ.
pusat lingkaran. Nah, kemudian kalau penjelasannya pusat lingkaran itu apa? Nggak dituliskan nggak apa-apa, tapi disebutkan, dijelaskan waktu menjelaskan. Jadi hanya unsur-unsurnya adalah pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran. Nah, tapi supaya nanti menjelaskannya lebih mudah, kasih gambar. Jadi gambar itu tunjuk aja, jadi ada titik, jadi pada lingkaran ada titiknya beri nama O atau A, nah terus tunjukkan ini yang namanya pusat lingkaran. Kemudian penjelasannya bisa juga disampaikan secara lisan, bisa sampai secara lisan, atau bisa juga dituliskan, tapi waktu menuliskannya itu tidak bersamaan dengan jari-jari, pengertian jari-jari itu, pusat lingkaran itu apa. Boleh menggunakan animasi. Nah, jadi terserah, boleh hanya menyampaikan ini pusat lingkaran, yang ini adalah jari-jari, yang ini adalah diameter dan seterusnya, kemudian keterangannya tidak dituliskan boleh. Tapi kalau mau lebih ini lengkap, boleh dituliskan. Tapi kalau dituliskan itu tidak bisa dalam satu slide, harus ada 2 atau mungkin 3 slide. Tetapi kalau misalnya ada gambar lingkaran, kemudian di situ ada unsur-unsur dan bagian, kemudian nggak ada Anda berikan penjelasan, hanya poin-poinnya saja juga bisa. Cuman mungkin daya tangkapnya siswa itu mungkin akan lebih kurang, pemahaman siswa kurang lebih baik kalau dituliskan, mungkin akan seperti itu efeknya. Jadi kalau hanya poin-poinnya saja, penjelasannya tidak dituliskan, mungkin daya tangkap apa yang diterima siswa itu akan kurang baik daripada kita, atau mungkin lebih baik kalau dituliskan. Maksud Ibu begitu. Oh ya. Bu, kalau untuk misalnya pembatas kayak banyak slide-nya, mungkin kayak membahas satu poin misalnya unsur-unsur kan Bu, ada enggak kira-kira dia baiknya mungkin batasnya tuh cuma 4 slide, nggak boleh lebih atau bagaimana Bu? Ya, itu mungkin ya maksimal 3 slide lah. Nah, oh, masih 3 Bu ya. Jadi kalau untuk pembahasan poin tertentu gitu ya, jangan misalnya slide-nya sampai 4, 5, 16 itu akan terlalu banyak, ya kan? Nah, mungkin bagaimana rancangannya supaya lebih sederhana sehingga bisa maksimal 3 slide untuk penjelasan poin tertentu. Nah, begitu. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama ya. Baik, silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Bunial Khawarizmi, perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Ini Bu, mengenai slide yang ke-14 mengenai sumbernya ini Bu, apakah kita harus menaruhkan, boleh atau tidak kita menuliskan sumber di setiap slide, seperti contohnya di slide yang ke-14 ini Bu, hal-hal yang harus dihindari, ada sumber yang ditulis. Jadi apakah kita boleh menulis sumbernya di setiap slide, atau nanti kita kumpulkan slide khusus sumber-sumbernya itu Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Bisa untuk presentasi, untuk slide yang Anda buat ini, cukup sumbernya ditulis di bagian terakhir saja. Nah, di bagian terakhir saja sumbernya dari misalnya buku matematika. Nah, kan hanya buku matematika kan sumbernya buku matematika atau makalahnya apa, sebutkan aja. Tapi andaikan Anda mau buat catatan di bawahnya, misalnya sumber lainnya itu yang agak berbeda dengan yang ini, juga boleh diberikan di catatan paling bawah di slide itu. Nah, tapi kan tidak semua slide harus dituliskan sumbernya dari mana. Jadi kalau misalnya sumbernya hanya 1, 2 saja, mungkin lebih baik tidak dituliskan, tapi cukup dituliskan di bagian slide terakhir saja. Itu ya, biar menghindari keramaian. Nah, itu Bunia, paham? Dan yang lainnya, ya, oke. Yang lainnya? Yang tidak boleh itu tidak menuliskan sumber.
Nah, yang tidak boleh itu tidak menuliskan sumbernya dari mana. Jadi tiba-tiba ada ini, ya, yang kurang baik itu tidak mencantumkan sumbernya. Nah, tapi kalau menuliskan apa tiap slide dituliskan atau paling bawah, nah, ini boleh saja hanya paling slide terakhir atau untuk menonjolkan misalnya apa namanya tentang konsep tertentu ini yang dikemukakan oleh ini silahkan dituliskan juga boleh gitu. Lanjut. Apa sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tampilkan materi pokok apa saja yang menjadi tugas yang akan Anda buatkan PPT informatifnya. Nah, nanti silahkan dipilih, gitu ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan tayangkan materi untuk kelas kalian. Nah, materi kelas kalian untuk dibuatkan tugas yang kedua ini ya. Sebentar. Wah, Ibu kok mau keluar. Halo, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya, silakan masing-masing kelompok diskusi dengan temannya mana yang dipilih. Jadi kelompok 9. kelompok 9 Kelompok nomor 5. Kelompok 2 ini. himpunan, Bu. Ya, Bu. Kelompok 2 himpunan, Bu. Kelompok 2 himpunan. Ya. Ibu. Terus berikutnya bentuk aljabar kelompok berapa?
Ayo kelompok lainnya mau pilih. Ibu, kelompok Ya. 10. Kelompok 10. Udah ada tadi yang milih nomor 5 apa belum? Kalau belum Nomor ada 5, nomor 5 sudah dipilih oleh kelompok 9. Nomor 3 dipilih oleh kelompok 2. Nomor 9 kelompok 4, Bu. Nomor 9 segitiga kelompok 4. Ya. Iya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 segitiga. Oke, bilangan bulat, siapa pilih bilangan bulat? Ibu, kelompok 1 garis dan sudut. Ya. Kelompok Kelompok 1 garis dan sudut, Ibu. Garis dan sudut kelompok 1. Lanjut. Kelompok 3, kelompok 5. kelompok 10 bentuk aljabar dah, Bu. Bentuk aljabar kelompok 10. Oke. Kelompok 7 perbandingan, Bu. Iya, kelompok 7 perbandingan. Oke. Lanjut. Aritmatika sosial. Ada penyajian data. Penyajian data, kemudian ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Silakan. Kelompok 6, kelompok 5, kelompok 8, belum milih nih. Kelompok 3. Kelompok 6 aritmatika, Bu. Kelompok 6 aritmatika. Oke, kelompok 3, 5, dan 8. Penyajian data, Kelompok Bu. 5 penyajian data, Bu. Kelompok 5 penyajian data. Oke. Kelompok 3 dan kelompok 8. Yang tersisa bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ayo siapa bilangan bulat? 3 apa 5? 5 sudah. Yang belum 8. 3 bilangan pecahan. Nah, mau enggak mau kelompok 8 adalah bilangan bulat. Oke, dah ya. Terlihat di situ tulis ini yang sudah Ibu tuliskan? Ya, jadi Ibu bacakan sekali. Kelompok 1 garis dan sudut, kelompok 2 himpunan, kelompok 3 bilangan pecahan, kelompok 4 segitiga, kelompok 5 penyajian data, kelompok 6 aritmatika sosial, kelompok 7 perbandingan, kelompok 8 bilangan bulat, kelompok 9 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, dan kelompok 10 bentuk aljabar. Deal ya? Deal, Bu. Ya, baik. Jadi itu, nah silahkan didiskusikan dengan temannya, itu materinya, materi pokoknya sudah ada, topiknya sudah ada. Nah, dari topik itu konsep dan prinsip apa saja yang akan dibahas, ya. Oke, tidak perlu menuliskan contoh-contoh soal, misalnya. Nah, kalau contoh-contoh soalnya tidak usah, kalau tapi misalnya untuk menjelaskan atau mempertegas suatu konsep, pengertian atau suatu prinsip itu perlu ada contoh, silakan beri contoh. Nah, gitu ya. Tapi contoh menyelesaikan soal yang enggak. Jadi contoh-contoh itu memperjelas konsep atau pengertian yang diberikan atau prinsip atau rumus yang disampaikan. Itu contohnya, contoh sederhana. Baik. Nah, nanti untuk tugas 2 ini agak berbeda dengan tugas 1 pengumpulannya. Nah, karena kalau PowerPoint itu filenya terlalu besar. Kalau file PowerPoint-nya langsung dikirim lewat daring itu agak susah. Nah, sehingga ngirimnya ada 2 versi. Ada yang dikirim melalui daring, ada yang dikirim melalui WA group. Nah, jadi begini, PowerPoint-nya, PPT-nya sendiri, masing-masing perwakilan kelompok mengirimkan lewat WA group. Kemudian file PPT itu ditransfer ke PDF. Nah, file PDF-nya yang dikirim lewat daring UNRWA. Paham? Paham? Paham. Nah, ya, baik. Ya, nanti ya biar Bu Norma mempertegas penjelasan aturan pengirimannya itu lewat WA group nanti ya. Jadi ada 2 file. Satu file dalam format PDF dikirim lewat daring dan satu file PPT-nya dikirim lewat WA group. Yang lewat WA group bisa perwakilannya saja
perwakilan kelompok yang ngirimkan satu biar nggak rame di grup. Sementara di daring harus semua anggota kelompok ya meng-add di situ, mengirimkan di situ. Nah, kemudian filenya cukup diberi nama ringkas saja T2. Kemudian K berapa, T2 maksudnya tugas 2, K berapa, kelompok berapa, kelompok kalian, kemudian kelasnya adalah 4A. Begitu ya. Nah, kemudian pengiriman tugas paling lambat pekan depan hari Rabu tanggal berapa pekan depan? 25 mungkin ya. Ya 25. Nah, Rabu pekan depan paling lambat pukul 12 siang. Begitu. 24 Bu, mohon maaf. 24 hari Rabu 24 ya. 24. Iya, sekarang tanggal 18. Ya betul 24. Sekarang yang tanggal 25 hari Kamis pekan depan ya. Makasih Mbak Nurma. Nanti kalau Mbak Nurma, kalau Bu Nurma nanti dituliskan biar dipertegas yang kebetulan hendak mendengarkan bahwa filenya dikirim 2 versi lewat WA dan lewat daring. Nah, kemudian penamaan filenya biar seragam begitu. Siap. Baik. Ya, terima kasih Bu Nurma. Yuk, yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah, pertemuan bisa Ibu akhiri. Ini waktu perkuliahan masih banyak, masih 90 menit, karena sekarang masih pukul 8, sementara jadwal kuliah kan sampai 8.30. Silahkan berlanjut ya, diskusi dengan anggota masing-masing, ya, dengan masing-masing anggota kelompoknya. Begitu. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan sebut nama kelompoknya. Iya, Ibu perwakilan kelompok 8. Untuk kumpulan. Apa namanya? Mbak Yelis Aristia, Ibu. Iya. Untuk pengumpulannya di daring itu semua atau perwakilan per kelompok? Tadi sudah Ibu sebutkan kan semua di daringnya. Semua. Kalau di WA itu perwakilan saja. Oke. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Siapa Arni nama? Aklina, Bu, Arni Aklina. Kelompok? Tapi kelompok 10. Tapi Iya. pertanyaannya bukan yang masalah ini, Bu. Iya, apa-apa? Bu. Boleh. Kan kemarin ada revisi lagi kan, Bu, lanjutan revisi 1. Nah, terus saya lupa mengumpulkan di daring, saya kira perwakilan, jadinya pas saya lihat tadi malam, tak kira batasnya itu tadi malam jam 12, terus tak lihat lagi daring, ternyata udah nggak bisa dikumpulin, Bu. Tapi udah saya chat Bu Norma, Bu. Nggak bisa ngumpulin gitu maksudnya? Nggih, Bu. Karena saya kira perwakilan yang ngumpulin gitu. Oh iya. Nggak apa-apa sudah. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak mengumpulkan karena sudah waktunya sudah lewat kan? Nggak ngumpulin, nggak apa-apa. Nanti lain kali. Tapi sudah ada kelompok yang. Iya. Oke. Arni tadi ya yang tanya? Nggih, Bu. Iya, enggak apa-apa, Mbak, enggak apa-apa. Kan kelompoknya sudah ada yang mengumpulkan kan ya? Nggih, Bu, sudah. Tapi lain kali selalu dicek ya, apa jadi diperhatikan apa tugasnya yang harus dikumpulkan, apa harus hanya perwakilan atau semuanya. Pokoknya semua informasi diperhatikan. Gitu ya? Nggih, Bu. Ya, baik. Ya. Ada lagi? Iya, Bu, insya Allah belum ada. Belum ada, baik ya, terima kasih. Nah, mungkin kalau tidak ada yang bertanya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan lanjut berdiskusi dengan anggota masing-masing, sehingga sudah mendapatkan bayangan apa saja yang akan dibahas. Misalnya di bilangan bulat apa saja yang akan dibahas, bilangan pecahan apa saja yang dibahas. Silakan ya dirundingkan dengan anggota masing-masing. Nah, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di kalian, apa yang Ibu sampaikan. Ya, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan ya. Jadi semangat ini sudah tidak berasa sudah pekan ke-8, sudah ada kuis, sudah sebentar lagi kemudian ada UTS. Ya, jadi tidak menunda pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini saat ini silahkan dikerjakan ya, tidak menunda-nunda. Baik, dari Ibu cukup sekian. Mungkin dari Ibu Norma ada tambahan?
Saya rasa cukup, Bu. Oh, cukup ya. Udah cukup jelas nih. Ya, oke. Oh, dikit saja, Bu. Lupa. Ya. Adik-adik harap hati-hati ya untuk yang di daringnya itu karena ada cut off date-nya. Jadi kalau lewat waktunya, otomatis dia akan hilang untuk submit-nya. Dan setiap tugas itu limitnya pasti H-1 di jam 12 siang ya. Bukan jam 12 malam. 12, di situ saya tulisnya 12 WITA, bukan 23,59 WITA gitu ya. Jam 12 WITA artinya jam 12 siang. Iya. Tuh. Iya. Gitu ya. Jadi orang matematik logikanya harus digunakan ya. Kalau ditulis 12 WITA itu artinya siang, enggak usah ditulisnya. Kalau malam pasti nulisnya kita 23.59 atau 24.00 biasanya begitu malam. Jadi ya, itu digunakanlah ilmu matematikanya digunakan ya kan. Bagaimana menetap penulisan waktu itu kan ada pelajaran matematika penulisan waktu di SD itu dipelajari ya, di SD kelas 5. Oke. Dan itu kan jadi penggunaan simbol-simbol matematik yang digunakan sehari-hari itu ya terus digunakan sama dengan berkali-kali Ibu mengatakan kalau Anda mengatakan kosong bilangan kosong itu kan nggak ada. Jadi kalau Anda menyebutkannya itu bahasa sehari-hari ya, tapi ya sesuaikanlah. Kosong kan nggak ada, yang kosong itu himpunan, bilangan yang ada yang 0. Begitu ya. Oke, supaya kelihatan orang matematikanya. Baik, cukup sekian dari Ibu dan Bu Nurma. Nah, selamat bekerja. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa ngisi kehadirannya di siang ya.